Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nuha, saya Nur Samprotulfa Dalang Soryani MKep. Selamat datang di video pembelajaran Nuha, solusi IT untuk rumah sakit. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang asuhan keperawatan di rawat jalan. Sini sebelah kiri ada daftar pasien, di mana itu adalah daftar pasien yang memang sudah terregistrasi di bagian administrasi. Kalau seandainya pasien tersebut belum registrasi, maka tidak akan muncul namanya di dalam daftar pasien sebelah sini. Kemudian di sini adalah rekam medis pasiennya yang di tengah yang di saat ini, atau data diri pasien. Kemudian di sini adalah daftar histori pasien. Daftar histori pasien ini adalah asesmen yang sudah kita simpan saat ini ataupun yang sudah tersimpan lampau gitu ya. Jadi kunjungan dia sebelum-sebelumnya pun akan terekam baik dari poli manapun gitu. Kemudian kita akan coba buka salah satunya yang ini, Muhammad Akhtar. Nah, di sini itu ada bagian asesmen awal. Jadi kita harus tahu dulu asesmen awal ini diperuntukkan untuk apa. Asesmen awal keperawatan diperuntukkan untuk pasien-pasien yang memang baru pertama kali berobat di Anissa atau pasien-pasien yang dia adalah pasien kontrol tapi sudah menjalani kontrol selama 3 bulan. Maka dia perlu dilakukan asesmen awal kembali. Nah, sedangkan asesmen ulang keperawatan adalah pasien-pasien yang memang dia statusnya adalah pasien kontrol dan dia akan selama 3 bulan kontrol di Anissa selalu dilakukan asesmen ulang. Jadi kita akan coba lihat untuk di asesmen awal keperawatan. Titik poin yang ada di rawat jalan atau poli ini adalah dari tujuan kunjungan. Jadi ini benar-benar memang harus diperhatikan. Apakah berobat atau hanya kontrol rutin? Biasanya kalau pasien-pasien ini berobat, dia kayak semacam satu kali kunjungan aja ya untuk berobat tujuannya. Tapi kontrol rutin ya tadi yang dia memang sudah terjadwalkan rutin atau selama 3 bulan itu dia ada di masa pemilihan di kontrol rutin seperti itu. Dan ini juga penting di sini karena dari tujuan kunjungan inilah nanti akan keluar klaimnya itu diagnosis penyakit kronis atau di Z0098 gitu. Jadi biar obat-obat kronisnya pun bisa ikut terklaim. Di sini secara subjektif seperti biasa keluhan utamanya apa? Jadi pasien datang dengan tujuan mau apa sih utamanya? Misalnya pasien itu ada demam, batuk, pilek ya. Tujuan kesininya mau demamnya, mau batuknya atau apanya? Misalkan sudah demamnya nih, tulis aja keluhan utama demam ya, keluhan utamanya demam. Riwayat kesehatan saat ini, nah ini adalah cerita atau histori yang tadi. Demam sudah 3 hari sebelum masuk rumah sakit, disertai batuk dan flu gitu. Dan diceritakan lagi misalnya batuknya berdahak, batuk kering dan lain-lain gitu. Jadi tahu nih sebenarnya dia demamnya akan tujuannya kemana, polipenyakit dalam ataukah yang lainnya. Kalau seandainya keluhan utama ternyata dia batuk gitu ya besar kemungkinan bahwa pasien ini akan ditujukan kepada poli paru. Jadi keluhan utama pun penting dalam asesmen keperawatan di rawat jalan. Nah, sisa-sisanya riwayat kesehatan sebelumnya ini kita bisa isi seperti biasa. Kemudian tanda-tanda vital sign gitu ya, pemeriksaan lain seperti tinggi badan dan lain-lain. Nah, di sini di rawat jalan pun ada asesmen tambahan. Di mana asesmen tambahan di sini hanya ada 5, yaitu obstetri untuk pasien-pasien hamil. Kemudian riwayat tumbuh kembang anak, itu untuk anak, riwayat imunisasi juga memang untuk anak, nyeri kronis, dan riwayat persalinan yang lalu. Jadi untuk ini tuh kasus obstetri ginekologi, riwayat kehamilan saat ini dan riwayat persalinan yang lalu, kemudian anak, riwayat tumbuh kembang, riwayat imunisasi, dan nyeri kronis. Nyeri kronis ini didefinisikan seperti nyeri yang memang dirasakan lebih dari 6 bulan. Entah penyebabnya misalnya dia dia vertigo, nyeri, dan dia sering berulang dan seterusnya ya. Secara asuhannya seperti itu. Kemudian pengkajian bio, psiko, sosio, ekonomi, spiritual dan kultural seperti biasa ini bentukannya